Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi hari ini kita akan mendengarkan Pak Cecep lagi ceramah tentang bersyukur dalam bekerja. Oke. Ibarat orang yang tenggelam dalam laut kan, dikasih ban sama dikasih duit, milih mana coba? Pasti milih ban kan, duitnya ditinggalin. Jadi nggak ada arti lagi Pak ya duit ya. Nggak ada guna. Ibaratnya kayak gitu hadisnya itu. Iya. Walaupun sebelum matanya. Sempat benar jaga satu dulu. Si muda, ya. Kami belajar dari Gajinya lumayan. Alhamdulillah Pak Cecep. Kan? Iya kan petugas kan gitu. Alhamdulillah. Bersyukur dong. Kita juga walaupun gaji kecil juga alhamdulillah deh. Iyalah. Kebeli mobil dia itu. Alhamdulillah. Iya. Walaupun kredit kan. Bujang lah. Iya. Tapi Pak Cecep lebih dari cukup loh Pak Cecep ya. Ya tinggal sekolah kita Pak. Ibadah. Ibadah. Iya. Kayak kerja gini kita ini ibadah ini Pak. Betul Pak. Ya bismillahirrahmanirrahim. Iyalah. Doanya udah. Kita lillahi ta'ala aja Pak ya niatnya ya. Iya niat itulah niatnya. Biar segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada hasilnya gitu Iya. ya. Untuk anak bini sama aja jihad jatuhnya. Kalau kerja ini Pak ya, jihad ya. Sama Pak. Tapi Apa ya samanya berdoa. apa Pak? Samanya di mana Pak? Ya tadi itu kita kan niatnya kan untuk menafkahi keluarga Pak. Oh gitu. Jatuhnya jihad. Kalau jihad Jadi mungkin jatuhnya agak ke perang gitu Pak ya, apa gimana ya? dia bukan perang, artinya kalau emang kita meninggal Oh, udah niat nih di dalam di mau pergi itu kan niat dulu gitu. oh, Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, pergi kita kerja. Ada musibah insya Allah ya. kalau ada apa-apa gitu Ninggal, ya, iya. tinggalnya udah bisa bilillah jatuhnya. oh gitu. Tapi kalau nggak niat ya lain lagi. Karena kita niat kan nafkahin anak bini, Ya, kewajiban kita. ya. Nih, Itu. kira-kira ada nggak apa-apa kisah ya tentang kita kerja ini Pak ya? Misalnya kita kerja apa ya di zaman-zaman dulu Rasul mungkin ada kisah-kisah nggak Pak? Ada. Apa Pak? Contohnya apa? Ada contohnya Wah, yang seorang apa kalau sekarang kan ibaratnya kuli ya, ya kuli. ya, sampai kapal tangannya. Hmm. Kata Rasulullah ini katanya, Hmm. ini dinamakan jihad walaupun dia kerjanya kuli, tapi dia ikhlas karena Allah. Ini sama aja itu daripada orang yang ongkang-ongkang. Sama jihad Pak ya? Iya, malah pengemis itu sama Rasul diharamkan itu yang ngemis-ngemis Oh itu, gitu Pak ya? Oh, Jadi pengemis atau yang minta-minta Diharam. di lampu merah Iya, atau betul itu, Pak. itu emang nggak boleh Pak ya? diharamkan sama Rasul itu. Oh, selain dari pemerintah juga kan dilarang ya kan ya? Sama Rasulnya zaman Rasul kayak gitu. Itu ya nggak boleh Pak ya? Lebih baik kamu bekerja walaupun hasilnya Benar-benar walaupun kayak apa ya? muli gitu kan istilahnya, ya, tangannya makanan kapalan gitu ya. itu lebih mulia kata Rasul. Iya. Oh, Makanya kan dilarang kan ya. pikir saya sah-sah aja kalau kita apa misalkan kita kayak pengemis apa ya? Pengemis itu jatuhnya minta-minta nggak? Iya lah, dia haram Pak, coba dilarang sama Rasul itu. Tapi dulu itu kalau nggak salah ada ceritanya pengemis itu dikasih dan Nabi kasih yang pengemis buta itu kan. Tapi pas setelah Rasul meninggal nggak tahu lagi deh kan. Kalau beda katanya yang ngasih ini kan. Biasanya dia diapain gitu kan, diperlakukan secara apa kan, halus, ini kok kasar katanya. Ya kalau emang bener-bener dia udah nggak bisa lagi cari nafkah kan gitu kan, ya dikasih kailnya itulah pancingnya, bukan kasih. Jadi menjadikan dia malas ujungnya gitu. Ya, Itu yang nggak dibenerin Rasul itu. jadi untuk pembahasan Keenakan. untuk pelajaran hari ini tentang kerja gitu Pak ya. Saya belajar dari Pak Cecep ini, pengalaman Pak Cecep ini. Insya Allah ya. Iyalah, niatin aja lillahi ta'ala ya. Iya betul Pak. Karena kan orang kan ya gajinya gede nih Pak. Masih ada yang kurang kan? Karena nggak bersyukur Pak. Iya benar Pak. Itu Pak. Walaupun segede apa kalau dia nggak pernah bersyukur sama Allah, yakin lah kurang terus. Tapi kalau manajer kita insya Allah lah Pak. Yang ini mah kelihatan emang. Saya yang sini-sini ini tahu lah yang Tiap pertama hari kedua. Jumat kan Pak di masjid itu ada itu kan nasi kotak kan. Yalah. Alhamdulillah sih. Istilahnya kesini ini
ada Ya. Jumat berkah lah ya Hmm. hasil. Udah lihat berubah lah Jadi gitu. lihat apa kegiatan-kegiatan gitu jalan gitu Pak ya. Iya. Emang CrossFit ini lain ya dengan yang terdahulunya gitu. Alhamdulillah. Oke. Insya Allah. Karena tadi itu kalau kita nggak bersyukur ya, kalau kecil kayak saya sih sering ditanya sama orang-orang PLN dari dulu tuh, Ustaz berapa gajinya sih terima? Saya bilang, yang benar segitu, nggak percaya saya. Untuk apa bohong kata saya, Iya. mengkufurin nikmat Allah kata saya. Walaupun kecil kalau kita syukur cukup Ya, aja Pak, ya, alhamdulillah gitu ya. saya gitu Cukup ya. ya Pak ya. Saya bisa Nggak kurang ya gitu ya. bisa mulain anak. Iya kan? Cukup ya. Ya alhamdulillah lah. Kalau kita kakak kurang, udah pasti kurang lah Pak. Dengan gaji segitu saya punya anak 3 dengan sekolah itu kan, saya yakin sama Allah aja, udah syukurin aja, nikmatin. Ya, pokoknya kita Kan jelas kurangnya juga itu. pokoknya kita ikutin aja narasinya Iya. pencipta ya Pak. Mau jalannya kemana? Tuh. Oh, Ya barang siapa yang bersyukur kan kata Allah, lazinan aku akan aku tambah katanya. oh iya. Betul. Kalau kita sering bersyukur Pak ya, yakin aja. Tapi kalau kita kubur dengan nikmat Allah tadi itu kurang aja. Tapi Pak ya, kalau kita nih udah cukup ya, udah dikasih Allah segalanya sesuatu cukup nih, lebih malah nih. Tapi di diri kita apa ya, maksudnya ada yang ini loh, nggak syukur gitu kan Pak ya. Tapi dia itu merasa kurang-kurang terus Pak ya. Iya. Kalau pas dia ninggalnya tuh gimana itu kalau nggak syukur kayak itu Pak? Ya itu mengkufuri. Tapi- Tadi nikmat Allah kan nggak disyukuri sama dia. Kata Allah kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau dia kufur atas nikmat Allah, ya tadi kata Allah, inna azabi lasyadid, kata Allah, tunggu kata Allah. Ya. Saya gebukin kamu nanti di akhir. Iya kan? Itu Pak. Apa ya? Allah ini ngasih dia Udah harta, terus, udah ngasih, semua. pokoknya mau ngasih Iya. kemudahan gitu ya Pak ya. Betul Pak. Tapi- Kufur jatuhnya dia itu. Ah, Nggak bersyukur atas nikmat Allah tadi. ya. Jadi Ngeri meninggalnya juga. gitu ya. Betul. Digebuk nanti kan. Iya. Inna azabi lasyadid, kata Allah, sisaku sangat pedih. Kalau mau tahu katanya, masuklah ke liang kubur. Iya. Nah, rekam pakai HP Kalau di dalam kubur Pak ya. Nah, Kan kata Ustaz tadi di dalam kubur, nah. aku dengar kalau kita udah ninggalin kubur itu langsung disiksa apa gimana Pak ya? Nah, Apa itu ya? ya tadi itu kita kan alamnya kan ada berapa, ada 4 ya. Pertama alam lahir, alam rahim dari orang tua kita. Ya. Kedua alam panah ya, dunia ini sekarang nih tempat Ya. kita mau nanam apa yang mau ditanam nih, Ya, mau benar. yang jahat apa yang mau yang baik gitu ya. Yang ketiga ya alam kubur. Ketika kita masuk dalam kubur, dalam perut bumi itu kata bumi, ya masuklah ke dalam perut itu kata bumi gitu ya. Akan nggak ada yang bisa nolong, gelap gulita. Ya benar Pak. Siapa yang bisa nolong adalah iman Amal. kita, amal Ya. kita selama kita di dunia. Ketika kita dikubur, terus orang-orang yang mengiringi kita dalam 7 langkah meninggal kuburan semuanya, maka akan ditanyalah kita. Langsung ditanya. ya. Maka kata karena orang sunnah wal jamaah, kata ulama, janganlah ditinggalkan. Tunggulah sebentar keluarganya di situ, berdoalah. Iya. Kalau bisa, kalau punya hartanya, ketika dia punya ini, ngajilah. Kalau nggak bisa ngaji, keluarganya kasih orang lain bayar. Maka disunah apa istilahnya ikhtiar dengan tahlilan tadi, dengan Iya. takziah. Kalau takziah, tahlil itu emang ada ininya Pak ya? Kita Ada. Maksudnya emang disunahkan atau emang Itu dianjurkan? ada perintah apa istilahnya dari ulama, karena itu kita tawasul kepada Allah ya. Iya. Ikhtiar. Karena yang dibaca itu kan semuanya Al-Qur'an Al-Quran, benar Pak. dan ditujukan kepada orang yang sudah meninggal. Tapi khususnya. nyampe gitu ya kita Yakin aja. Pak, nyampe. Nyampe gitu ya, walaupun Yakin nyampe. Al-Fatihah doang itu nyampe Nyampe gitu ya. insya Allah Pak, dengan ikhlas saja. Bahkan kalau kita ngerti, kalau kita bertanya pada ulama, pada guru, keluarganya, umpamanya nih orang tua kita meninggal, hartanya ada Iya, Pak, iya. pidiahin lah Pak. Iya. Ada di kitabnya juga ada keterangannya banyak. Atas nama si yang Ah, itu, betul ya. Pak. Ketika di dunia kalau ada hartanya, nah terus minta tolongan kepada ulama, kepada ustadz untuk sholat hadiah. Hadiah. Sholat hadiah khusus untuk si mayit, waktunya setelah pada maghrib.
Ada sholat hadiah juga pak. Betul Pak. Bedanya dengan sholat biasa kita Ini doa kan khusus biasa apa? untuk mayit ini Pak. Bedanya kalau kita doa khususon Iya yang meninggal kita sebutin namanya Anu bin An. Kita sholat 2 rakaat Pak, 70.000 malaikat masuk ke dalam kuburan untuk menerangi dia Pak. Gitu ya. Insya Allah kalau emang ada yang nanya punya mana sholat kitabnya, saya bawain. Iya. Berarti Itu Pak sholat hadiah. Ayat yang dibacanya juga ada khusus ayat-ayat khusus itu. sendiri pak ya. Ya 2 rakaat doang Bukan Pak. kayak kita sholat, maksudnya Ya, sholat sholat doa sunnah. kan. Mungkin ayatnya Ayatnya beda aja gitu udah ditentukan suratnya Pak. Itu aja. ya. Iya. Salam 2 rakaat hadiahkan kepada yang meninggal. Itu tadi, 70.000 malaikat Pak. Nanti yang meninggal itu mendoakan. Pokoknya ada. Ketika Rasul lewat kuburan Pak di bulan Rajab, Pak nangis Rasul itu Pak. Iya pak ya. Disiksa. Di bulan Rajab itu ya. Rasul lewat, Ah. ngedengar disiksa Di kuburan. Di kuburan. Rasul berhenti sejenak nangis. Ditanya oleh sahabat itu, ya Rasul kenapa engkau menangis? Aku mendengar umatku sedang disiksa oleh malaikat di dalam. Tapi kan kita kan nanti kan dapat syafaat nih sama Rasulullah nih. Nanti ketika kita ini, Nah, ketika kita di padang mahsyar itu apakah dapat syafaat itu kita tuh seluruh umat Pertolongan. Islam itu dapat Iya. syafaat atau yang sering-sering baca salawat aja? Semuanya insya Allah di syafaat oleh Rasul. Tapi biasanya tadi kan- itu ada tingkatan-tingkatannya. Oh gitu. Karena walaupun kita dosanya banyak, Hmm. walaupun kita masuk neraka dengan syafaat Rasul, nanti masuk surga setelah habis hisabnya. Tapi sebagai ibarat baju udah kotor Ya, masuk cembungin. dimasukin dulu gitu kan. Dikecek-kecek, digosok, selesai. masuk lemari. Nah, Itu maksudnya syafaat lemari Rasul. tadi di Ya, surga gitu. asal tidak menduakan Allah, Iya. yakinlah masuk surga. Itu aja syafaat dari Rasul itu. Walaupun sebanyak-banyaknya Eh, Pak, dosa apapun, kecuali syirik gitu ya Pak. ya asal jangan menduakan Allah aja. Itu aja syaratnya. Emang syirik kita emang dosa besar Pak ya. Itu Pak. Apalagi kalau ada yang gemar baca salawat yakin Iya. Rasul akan ngasih syafaat lagi. Ya kan kita kan sering-sering baca salawat Nah. biar syafaat mungkin Betul Pak. gitu, Pak ya. Oh, Walaupun sedikit selawat itu ya, Ah. perlu Pak. Ya kan? Maka dari itu kita kan kadang-kadang berwudu itu kan nggak sengaja kan. Asyhadu an la ilaha illallah kita tidak masuk. Iya itu kan salawat kan doa kan. Itu ketika takut kita musyrik ketika kita ngobrol begini keluar dari Ya. jalur Islam. Maka dianjurkan disunahkan ketika wudu Bismillahirrahmanirrahim sambil ngebasuh tangan kan. Baru kumur wudu kan berniat wudu. Itu Pak diantara. Iya. Kadang-kadang gitu lah. Saya juga dulu ya nakal sama aja, cuma dia ada batasnya kan. Jadi pengalaman Pak Cecep dulu. Aduh, Pak ada Dulu. karuan Pak, Tuh, Pak, ya. dipanjang itu Pak. Jadi sekarang lebih mendalami agama gitu Pak ya. Ya ada hikmah Jadi, lah gitu. ada hikmah gitu, Pak, ya. Dipondokin itu. Karena Pondok, dipondokin. maksudnya. Itu bukan saya yang mau mondok Pak, saya Orang Pak tua. dibohongin, dibawa langsung. Oh. Ditinggalin langsung dari daftarin, ditinggalin loh Pak. Jadi ceritanya Pak Cecep ini dari ini Lampung. Iya, SMA Ya, lulus SMA saya. Lulus- Saya mau lulus- kuliah. Lulus SMA mau ke Mau ke Semarang kuliah di Semarang. pelayaran. Besok minta uang berangkat nggak dikasih sama bapak saya. Udah nanti kita jalan-jalan aja. Nggak usah di sekolah di pelayaran, Ah. nggak usah. Suruh bawa baju, bawa ijazah. Dia juga nggak tahu tujuannya Jawa Timur, Jombang aja. Dia kasih gitu. petunjuk sama orang Surabaya, dia tetangga gitu. Waktu posisinya udah di pondok, Daftarin, Pak tinggalin. Cecep langsung ditinggal. Tinggal udah didaftarin. Enggak tahu Pak Cecep bahwa itu tuh. Ingat nggak ngerti. Stres pokoknya 2 kali, bingung Tapi sebenarnya apa. setelah itu Banyak nasihat. ada hikmahnya Pak ya, udah ada banyak pelajarannya gitu Pak ya. Iya, dinasihatin sama kawan-kawan yang sekamar ya. Termasuk anak Zainuddin itu kan kawan saya kan. Anak Satu Zainuddin kamar. di Lampung ini, gubernurnya Si Fikri anak Lampung Selatan. gubernur. enggak anaknya Zainuddin MZ. Oh, Fikri iya. Haikal. Di kamar kawan saya satu kamar, Pak. Oh iya. Di pondok dulu, Pak. Saya Bupati Lampung Selatan kemarin. Anaknya Zainuddin MZ saya Iya, ada iya. berapa rumah. Kawan saya. Oh iya. Kawan saya satu kamar sama saya. Satu kamar. Satu kamar sama saya, Pak. Ada nomornya sih dikasih pas dia serama di mana. Temu. Ada siapa? Insyaallah ya. Iya. Wah, masa stres Pak 2 tahun. 2 tahun Pak ya, tapi Pusing saya Pak, apa ngaji kok nggak ngerti gitu. 2 tahun Pak Cecep tapi udah ini Pak ya, apa? Maksudnya agamanya udah paham gitu, Iya. udah dalam gitu Pak ya. Dasarnya cuma Al-Quran aja kan saya Ah, kan. Ada ya. sekolah dinia lah di sana Pak. Ngejer. Setelah dari
Pak, Jawa Timur itu kemana Pak Cecep? Jauh banget ya? Iya deh, selesai kuliah di sana. Oh, Saya sarjana saya di sana, saya sarjana agama saya. iya iya. Saya sekolah di sana di perguruan tingginya di Fakultas Dakwah. Nah, Pak Cecep kan S1 jatuhnya ya? Iya Pak. Sarjana agama lagi. Iya, Masuk ke 93 saya ijazahnya. masuk ke CDP ini Pak ya? Apa enggak Pak Cecep merasa rugi gitu Pak ya? Aku kan S1 nih, kok aku kerjanya di maaf ngomong sini gitu kan? Apa gitu? Iya nggak ada, Ra. Nggak ada, Pak. Nggak ada, kesana pikiran nggak ada. Ketika Nggak itu ditawarin kerja di lain gitu, kan saya kayak ikut proyek terus di PLTU ini. Iya. Diajak ke Jakarta ke Monorail apa Gojali gitu kan. Terus saya berpikir ya udah yang dekat aja ada saya. Oh gitu tadi. Karena masyarakatnya juga Kacep, kalau Kacep pergi juga habis kampung kita katanya. Iya. Karena nggak ada Iya. apalagi Itu tadi Pak ya, nikmat syukur tadi Ya, ya. alhamdulillah, Syukur Pak. gitu Pak ya. walaupun kita Walaupun itu ya dimana aja gitu harus apa ya, benar-benar kita niatnya gitu lillahi ta'ala gitu ya, untuk keluarga gitu ya. ini. Iya Pak. Betul. Alhamdulillah saya Pak. Iya, Pak. Kalau masalah untuk transportasi apa, saya nggak ngilangin dari orang talent sama saya Iya. perhatiannya Pak. Ada aja gitu. Iya. Kalau temu saya kadang-kadang Ustaz, tolong ini ya, insya Allah Pak ada rezekinya lancar. Kadang-kadang di orang mam, saya kan gak enak karena ini Ustaz Pak ini untuk beli bensin Ya. apa, ada aja Pak. Iya, enggak Ketika disangka itu Pak ya. iya benar. Mereka itu nggak inilah. Jam berapa mau ini jalan-jalan apa? Lagi ini Lagi planning dulu saya. Hmm. Kita cek lapangan dulu. Oke lah guys, ini sama Pak Cecep mungkin ambil pelajarannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.